Retno Mute, maaf ya kalau saya salah mengucapkan nama itu. Beliau dokter yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Jadi anak-anak tolong perhatikan, mungkin kalian itu belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, tolong diperhatikan. Jadi nanti kita sama-sama menjaga supaya kita tetap sehat, tetap kuat dalam mengakhiri semua aktivitas kita hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Retno untuk memulai materinya. Ya, oke. Ini sudah masuk semua ya kelas 7, 8, 9, Ibu? Masih aktif ya, Bu ya? Masih semangat anak-anak ya, Bu ya? Masih, Bu. Saya rasa masih begitu. Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai, Ibu. Silakan, Bu. Ya. Selamat siang. Salam. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 di SMP Kristen Sunodia tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama kita harus mengucap syukur dan puji kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesehatan, ya, tidak kekurangan suatu apapun, walaupun dengan keadaan yang masih sangat prihatin dengan adanya pandemi COVID ini, yang awal tahun 2021 itu agak sedikit turun kasus kita, tetapi setelah adanya mutasi virus ini, terutama yang dari India, itu jadi kasus di Indonesia secara keseluruhan itu hampir rata-rata naik semua, termasuk Kalimantan Timur yang masih masuk dalam 5 besar di Indonesia. Ya, sementara di Kalimantan Timur sendiri itu daerah-daerah yang sangat rentan atau masuk dalam posisi merah itu Balikpapan, Berau, Bontang, dan tentunya Samarinda. Jadi kita sangat menderita semuanya, bukan cuma anak-anak, tetapi kita sebagai orang tua juga menderita. Khususnya kami sebagai tenaga kesehatan juga terdampak sangat menderita. Maaf Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, kalau misalnya saya tidak terlalu jelas, karena saya berbicara juga memakai masker double 2, maskernya 2 lapis. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasukkan materi yang selanjutnya. Next, Ibu. Ya, ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Dr. Gigi Retno Gianti Munte. Saya keturunan pejabat alias peranakan Jawa dan Batak, disingkat pejabat. Saya lahir di Surabaya 18 November 69. Pendidikan saya di USU, FKG USU. Kemudian saya bekerja di Sulawesi Selatan selama 3 tahun, kemudian lulus pegawai negeri di Samarinda, sampai sekarang masih bekerja di Puskesmas sebagai dokter gigi madya. Keluarga saya punya suami dan anak-anak yang sehat, ya, puji Tuhan. 3 orang anak laki-laki semua, dan salah satunya ada di sekolah Sunodia. Next, Ibu. Anak-anak dan ibu guru, barangkali yang menjadi perhatian kita adalah prinsip dari pembelajaran pada saat masa pandemi. Jadi prinsipnya itu ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan beserta keluarga dan masyarakat. Nah, ini semuanya terefek dari semua kegiatan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik atau anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan, dan kondisi psikososial juga menjadi perhatian dan pertimbangan bagi kita semua ya selama pandemi masa transisi ini. Next. Desain pembelajaran yang akan dilakukan biasanya selama ini kan
offline atau tatap muka. Tetapi dengan adanya pandemi sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ada pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Ya. Bisa kita baca dari slide itu daring itu apa dan luring itu apa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru barangkali lebih memahami. Saya sedikit mengutip dari literatur secara umum saja. Next, Ibu. Hal-hal yang terkait dengan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan oleh SKB 4 Menteri itu ada 6 secara umum ya. Panduan pembelajaran itu sudah ada. Bapak Ibu guru sudah memahami, pendidik dan tenaga pendidikan telah divaksinasi, pasti sudah karena seluruh puskesmas di seluruh Samarinda sudah memvaksin para Bapak dan Ibu guru untuk mempersiapkan masa pembelajaran tatap muka terbatas ini. Tetapi kalau ada Bapak dan Ibu guru dari pihak sekolah yang belum, silakan datang ke puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya, sesuai dengan kecamatan masing-masing. Kemudian ini sudah kemarin disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah ya, ada izin dari sekolah, kemudian daftar periksa dari pengawas sekolah, dari Depdikbud ya. Jadi saya rasa ini next aja. Selanjutnya, next. Persyaratan dan ketentuan sekolah yang dibuka pada masa pandemi. Semula kita berharap zona kita hijau ya. Kemarin sudah sempat kuning, sedikit agak kehijauan, tetapi lama-lama memasuki bulan ke-7, bulan ke-6 udah mulai orange. Nah, sekarang sudah merah. Tetapi kita tidak boleh putus asa, tetapi rencana ini akan dijalankan terus ya, sehingga koordinasi antara sekolah dan pemerintah serta dinas kesehatan itu tetap terjalin sehingga kegiatan tatap muka ini masih bisa dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Yang pertama yang harus diperhatikan itu pastinya adalah ketersediaan kebersihan sanitasi, ya, kebersihan lingkungan sekolah ya. Ini ada toilet, wastafel adalah sarana mencuci tangan yang wajib ada di setiap institusi. Kemudian hand sanitizer juga sekolah juga perlu menyediakan di tempat-tempat strategis, tempat sampah, dan melakukan desinfektan secara berkala. Kemudian sekolah atau institusi umum itu adalah fasilitas layanan publik. Kalau sudah memasuki fasilitas layanan publik, masyarakat atau orang yang mendatanginya wajib memakai masker. Karena itu adalah area publik. Selanjutnya, maaf nih Bapak Ibu, anak-anak sedikit agak sesak nafas karena pakai masker 2. Selanjutnya, pada saat memasuki wilayah sekolah, itu pengukuran suhu tubuh juga harus dilakukan. Kemudian pihak sekolah harus mampu memetakan apabila ada siswa atau satuan pendidikannya yang tidak boleh mengikuti kegiatan di sekolah. Dalam hal ini, apabila melihat seorang siswa yang letih, lesu, atau demam, atau tidak bersemangat, itu wajib menindaklanjuti. Kemudian, ini sudah ada disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin, persetujuan atau surat pernyataan dengan materai. Ya. Next, Ibu. Waduh, bukan main ini saya pakai masker 2 ya. Oke, ini kita baca sekilas aja ya, pembelajaran tatap muka ini luring di masa pandemi. Ya. Ada syarat-syaratnya semua sudah tahu, social distancing, kemudian jumlah maksimal berapa orang, waktu pembelajaran juga sudah ditetapkan, jadwal pembelajaran juga sudah dibuat ya, terus perilaku juga sudah menjadi perilaku yang baru, yang disebut dengan perilaku baru itu menjadi sikap sehari-hari. Perilaku itu ya kan bukan cuma satu kali, tetapi setiap saat dilakukan. Kemudian warga sekolah harus sehat yang bisa mengikuti kegiatan tatap muka. Kemudian tidak boleh ada yang mengidap komorbid. Apabila ada anak-anak yang mempunyai riwayat penyakit asma atau sesak napas atau
yang suka demam, step, itu diusahakan untuk tidak ikut. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga tidak diperkenankan, juga dengan kegiatan kantin sekolah. Next. Nah, untuk pembelajaran daring ini lebih sedikit agak aman, santai bagi siswa karena mereka melakukan kegiatan itu di rumah. Ada beberapa item yang perlu menjadi perhatian siswa. Ini ada 12 item, nanti Bapak, Ibu guru, dan para anak-anak semua bisa membaca, atau barangkali nanti dibagikan oleh Bapak Ibu guru ya materi ini. Jadi ada 12 item itu yang menjadi perhatian atau bagaimana cara belajar daring yang efektif ya. Next Ibu. Kemudian ya ini ada 12 ya. Jadi itu pada saat kita melakukan kegiatan tatap muka terbatas atau kegiatan offline luring di sekolah, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah desinfektan ruangan kelas. Itu biasanya dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Desinfektan dilakukan pada permukaan, lantai, meja, kursi, papan tulis, kaca jendela, pintu, atau area-area yang sering disentuh. Contohnya saklar lampu, gagang pintu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi perhatian juga pada saat melakukan desinfektan, ini bukan hanya di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Ya. Desinfektan itu bukan hanya untuk di sekolah, tetapi di rumah dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan, bukan disemprotkan ke permukaan meja, tetapi cairan desinfektan disemprotkan ke permukaan kain lap lebih dahulu. Setelah kain lapnya basah, kemudian mengusap permukaan meja atau yang mana yang mau diusap itu dengan kain yang sudah disemprot lautan tersebut. Ya. Kemudian kenapa tidak boleh disemprotkan ke udara? Karena itu mempunyai efek aerosol. Ya. Jadi semprotan udara itu. Ya. Next Ibu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, barangkali sudah sering membaca cara membuat desinfektan di rumah, ya. Atau kalau kita beli biasanya lebih mahal ya, karena ini bukan perilaku sehari dua hari, tetapi dengan adanya pandemi COVID ini seluruh dunia bahkan menjadi perilaku yang tadi saya sebutkan, perilaku itu dilakukan setiap hari, menjadi bagian kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita beli ya lumayan juga biayanya ya. Tetapi macam-macam cairan desinfektan yang bisa dipakai itu ada beberapa bahan ya. Yang pertama berbahan alkohol. Ini biasanya konsentrasi alkoholnya antara 60 sampai 70%. Kemudian bisa dilakukan dengan cairan berbahan pemutih pakaian, contohnya Baiklin, Proclean, varnish, dan lain sebagainya. Nah, cara menyampurkannya, komposisinya seperti yang tertulis, 1 bagian pemutih itu perbandingannya 99 bagian air biasa. Bukan air panas atau air galon, air biasa. Ini 1 bagian maksudnya 1 tutup botol Baiklin. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak mau mencoba untuk di rumah, itu ada tutupnya Baiklin, itu 1, kemudian hitung 9 kali tutupnya Baiklin untuk air. Kemudian bisa ditandai di botol, jadi besok-besok nggak usah ngukur lagi 99 air, kan capek tuh. Ya, nanti ditandai di botolnya, jadi setiap hari dilakukan untuk membersihkan permukaan meja makan, kursi, gagang pintu itu di rumah. Begitu juga dengan di sekolah. Kemudian cairan yang selanjutnya yang bisa untuk desinfektan adalah cairan pembersih lantai. Atau Lysol atau apa ya? SOS ya, macam-macam ya. Nah, itu komposisinya 10 tutup botol cairan pembersih lantai diencerkan dalam 1 liter air. Itu untuk lantai. Bisa juga sebagai bahan desinfektan adalah bahan berbahan cuka ya.
cuka dapur yang biasa dipakai empek-empek. Kalau ibu-ibu itu suka makan empek-empek pasti tahu ya. Nah, itu perbandingannya setengah cangkir cairan cuka perbandingannya dengan setengah gelas air. Kalau cangkir itu gelasnya kecil ya, kecil gelas cangkir. Kalau setengah gelas itu air gelas yang biasa, yang besar itu yang biasa untuk bikin es teh itu ya. Kemudian untuk menghilangkan bau dari cuka itu bisa ditetesi dengan 4 tetes minyak esensial aromaterapi. Itu adalah contoh-contoh cairan desinfektan yang bisa kita pakai di sekolah ataupun di rumah. Next. Ada hal-hal pada saat kita membuat desinfektan, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau misalnya kita untuk membuat cairan desinfektan, kita harus membaca komposisi desinfektan itu dulu di dalam botolnya. Itu biasanya mengandung natrium atau sodium hipoklorit. Ya, biasanya konsentrasinya antara 2,5 sampai 5%. Kemudian tadi sudah saya katakan tidak boleh mencampur dengan memakai air panas. Yang ketiga, cairan desinfektan diukur dengan takaran yang benar, yaitu takaran yang standar adalah 0,05%. Seperti tadi, kalau satu cairannya 99 air biasa. Ya. Kemudian yang keempat, pada saat menjemprotkan atau kontak cairan desinfektan dengan permukaan yang tidak berpori, itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Apabila Bapak, Ibu, atau anak-anak sekalian mau merendam baju atau merendam barang-barang dengan cairan desinfektan, tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah sebelum kita melakukan permukaan desinfektan, kita harus membersihkan dahulu permukaan yang akan didesinfektan. Jadi harus dibersihkan debunya, dibersihkan dengan kain lap basah dulu, kemudian baru disemprot dengan cairan desinfektan. Sehingga semua permukaan virus yang menempel di semua permukaan itu otomatis menjadi berkurang. Ini adalah usaha kita untuk meminimalkan viral load. Maksudnya viral load itu viral load berkembangnya virus dalam hal ini adalah COVID di ruangan kita. Itu maksudnya. Next. Ya, ini juga menjadi salah satu perilaku yang wajib, yaitu memakai masker. Di sini saya mau sedikit menjelaskan serba-serbi masker. Yang pertama adalah jenis-jenis masker. Semua kita tahu masker itu ada beberapa macam ya, dan berbagai bahan, berbagai jenis, merek, dan keperuntukan. Tetapi yang standar dipakai adalah masker kain, masker bedah, dan yang biasa dipakai untuk bidang pekerjaan adalah masker N95. Nah, pemakaian jenis-jenis masker ini tidak boleh sembarangan. Jadi barangkali anak-anak yang sekarang masih dalam tahap tumbuh kembangnya, itu juga menjadi salah satu target yang sangat rentan ya. Ada Persatuan Anak Indonesia itu menjelaskan bahwa penularan COVID itu sudah berapa persen ya? Hampir 30% mengenai anak-anak gitu ya. Jadi sudah termasuk tinggi. Karena ada anak dan lansia itu merupakan orang-orang yang mempunyai risiko tinggi. Jadi pemakaian masker ini tidak boleh sembarangan. Masker untuk anak dipakai untuk anak, masker orang dewasa tidak boleh dipakaikan untuk ke anak ya. Karena syarat-syarat masker tidak boleh ada ruangan di antara pipi yang berrongga atau udara masuk. Jadi tepi dari masker itu harus rapat ke permukaan pipi kita. Baik masker kain ataupun masker bedah. Ya.
Nah, di sini perbedaannya masker kain dapat dipakai sehari-hari, dapat dicuci setiap kali, dan dapat dipakai berulang. Sedangkan masker bedah itu dapat dipakai sehari-hari, tidak dapat dicuci, dan harus diganti setiap 4 jam. Jadi masker bedah itu ideal dan efektif kita pakai hanya sampai 4 jam. Setelah 4 jam dipakai, dia tidak efektif lagi untuk menahan udara yang dari luar yang mengandung debu ataupun virus karena sudah kena air ludah. Masker kalau udah kena air, otomatis dia kayak bocor, jadi gampang masuk udara yang kotor. Ya, masker bedah ini bisa dipakai bersamaan dengan masker kain, dengan syarat masker bedah yang permukaan putih di bagian dalam, permukaan warna biru atau hijau di bagian luar, kemudian baru dilapis dengan masker kain bagian yang paling luar. Itu kalau kita memakai 2 lapis masker. Sedangkan masker N95 itu tidak bisa dipakai setiap hari. N95 itu masker yang khusus untuk dipakai di bidang medis atau profesi yang sangat erat dengan debu-debu dengan partikel yang sangat kecil. Jadi percikan aerosolnya itu 0,3 milimikron, sangat halus. Biasanya ini dipakai oleh dokter gigi. Next, Ibu. Ya, ini barangkali Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian bisa melihat cara memakai masker yang benar. Ya, kita lebih banyak melihat poster aja ya. Jadi cara memakai masker yang benar itu yang dipegang adalah tali airlock-nya, bukan permukaan maskernya. Itu tidak boleh dipegang. Permukaan maskernya dipegang pada saat meratakan pinggir kiri dan pinggir kanan supaya melekat erat di bagian pipi, kemudian memegang tulang yang di atas hidung itu ditekan untuk merapatkan dengan tulang hidung kita sehingga tidak ada lagi udara masuk. Itu yang benar ya. Next. Ini adalah cara memakai masker yang benar. Kemudian yang sebelah kanannya adalah cara melepaskan masker. Dan ini adalah cara memakai dan melepas masker sesuai dengan standar PPI. Standar PPI itu biasanya dipakai di pihak kesehatan ya. Jadi pencegahan penularan infeksi. Jadi otomatis bila kita melakukan ini dengan baik dan benar, otomatis kita membuat safety untuk diri kita sendiri. Ya, next. Jadi ini bisa dibaca panduan cara menggunakan masker yang tepat. Apabila nanti anak-anak atau bapak dan ibu guru sekalian yang kalau ada yang mau bertanya tentang pemakaian masker dan terkait dengan prokes, boleh dilakukan pada saat tanya jawab ya. Next. Nah, salah satu perilaku pada masa pandemi juga adalah salah satunya yang wajib cuci tangan dengan sabun, JTPS, sesuai dengan standar WHO dan dilakukan oleh pihak medis. Jadi kalau kita melakukan 6 langkah ini dengan benar, tidak akan pernah salah sampai kapanpun. Karena ini sudah dilakukan oleh para dokter ya. Bayangkan dokter kalau satu kali pegang pasien, dia cuci tangan. Apakah bagaimana bersihnya atau barangkali sangat putih tangannya ya. Jadi barangkali bukan hanya dokter sekarang yang harus melakukannya, tetapi semua lapisan masyarakat dari Bapak, Ibu, pihak sekolah, di rumah, di warung, di rumah sakit, di hotel, dimanapun, kita harus melakukan kebiasaan atau perilaku cuci tangan. Dan yang menjadi poin penting dari cuci tangan ini adalah 5 waktu. 5 waktu itu apa saja? Kita mencuci tangan itu 5 waktunya. 1, sebelum makan. Yang kedua, setelah BAB, buang air besar ya, atau buang air kecil. Ketiga,
sebelum atau sesudah menjamah makanan. Yang keempat, untuk para ibu sebelum menyusui, dan yang kelima setelah kita beraktivitas atau menyentuh sesuatu. Apabila ini kita lakukan dengan rutin, kita akan mengurangi terpapar dari virus ini seminimal mungkin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita sudah memakai hand sanitizer kok Bu, di mana-mana kan kita kemana-mana sudah pakai hand sanitizer. Di rumah juga ada hand sanitizer. Memang benar, hand sanitizer bisa membunuh minimal atau mengurangi aktivitas bakteri atau virus, tetapi lebih efektif dan lebih aman kalau kita mencuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Itu lebih aman. Jadi persentasinya 1 sampai 10 itu kalau mencuci tangan kita dapat poin 9. Kalau hand sanitizer kita hanya memakai poin 6,5 atau 7. Jadi lebih baik kita mencuci tangan daripada pakai hand sanitizer. Next, Ibu. Ini kita ada brosur atau gambar 6 langkah mencuci tangan ya. Bahkan di video di internet, di YouTube, banyak sekali video-video atau lagu 6 langkah mencuci tangan. Barangkali anak-anak yang di SD, Ibu sudah tahu lagunya ya. Mari kita cuci tangan ya. Barangkali nanti pihak sekolah bisa membudayakan cuci tangan bersama pada saat pandemi ya. Kalau ada jeda waktu boleh dilakukan. Next, setelah mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, kita juga mempunyai perilaku etika batuk. Tadi Bapak Ibu guru sudah menjelaskan etiket di sekolah, etiket di rumah, etiket bersama teman, bersama orang tua, bersama guru. Di bidang kesehatan juga ada etiket atau etika. Ya. Gunanya etika itu ya aturan-aturan yang melindungi untuk diri kita sendiri, bahkan melindungi sesama atau orang lain ya. Jadi yang menjadi perhatian adalah etika batuk atau bersin yang selama ini barangkali diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan benar ya. Coba kita nextkan lagi Bu, gambar selanjutnya lebih jelas kayaknya ya. Ya ini. Yang pertama kalau kita mau batuk atau bersin, kita harus menutup mulut dengan tisu, bukan dengan tangan. Kemudian setelah selesai kita bersihkan hidung atau mulut kita, tisu itu dilipat sekecil mungkin, kemudian dibuang ke dalam tempat sampah. Jangan sampai dibiarkan terbang di bawah angin ya. Jadi itu akan mengering jadi aerosol lagi gitu ya. Kemudian kalau kita tidak mempunyai tisu, kita menutup bersin atau menutup mulut kita pada saat batuk dengan tangan. Tetapi setelah selesai kita batuk atau bersin, segera mencuci tangan itu dengan hand sanitizer. Kalau ada air segera mencuci tangan pakai sabun ya. Kemudian kalau kita sudah terbiasa refleksnya seperti orang kesehatan, biasanya kita refleks pakai lengan atas kita tutupkan ke muka kita, menutup hidung gitu ya. Kita tutupkan pakai baju atau lengan baju kita sehingga tidak menyebar kemana-mana percikan air ludah yang kita keluarkan melalui bersin atau batuk itu. Nah, yang paling aman sekarang adalah karena kita sudah memakai masker, kita otomatis tidak perlu lagi melakukan itu. Tetapi kalau sudah terbiasa, kita akan terbiasa dengan memalingkan wajah kita ke arah tangan bagian dalam. Ya, barangkali anak-anak semuanya boleh mempraktekkan ini mulai dari sekarang, karena ini etika batuk sudah adalah standar internasional ya. Jadi semua orang sudah memahami ini. Tinggal pelaksanaannya yang belum kali ya. Next, Ibu. Kemudian di bidang kesehatan kita tanpa ada pandemi, biasanya Bapak Ibu di sekolah itu kan sudah ada program UKS. Nah, program UKS itu terintegrasi dengan program di Puskesmas ya. Nah, di Puskesmas itu ada namanya program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selama ini Bapak Ibu atau anak-anak sudah terbiasa kali ya atau pernah mendengar PHBS. PHBS apa sih itu PHBS? Nah, ini.
PHBS itu ada 10. Ya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian bisa membaca atau melihat apa-apa saja perilaku hidup bersih. Dan apabila ini dilakukan, otomatis kita sudah terbiasa dan menjadi tidak takut lagi dengan keadaan atau virus apapun yang akan terjadi pada esok hari. Seperti itu. Next, Bapak, Ibu. Kita masuk ke ini, germas. Pada saat dilakukannya inovasi kesehatan itu dulu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, biasanya lebih ke individu di keluarga masing-masing, anak-anak dan orang tua di rumah. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat program baru yang disebut dengan Germas. Germas ini adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi ini targetnya, skupnya lebih luas, ya, lebih luas di masyarakat, institusi di sekolah, institusi di kantor, ya. Jadi ini lebih luas lagi, tapi tetap mengacu kepada individu, ya. Melakukan aktivitas fisik bersama, kemudian membersihkan kesehatan, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak boleh merokok, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di puskesmas, bukan hanya di rumah sakit, tetapi tidak merokok untuk pribadi di rumah ataupun dimanapun, ya, secara individu itu lebih baik, ya. Kemudian memakai fasilitas jamban yang sehat dan tidak mengkonsumsi alkohol. Next. Ya, ini salah satu gambar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Selama ini pihak sekolah, ya, anak-anak barangkali dari SD, SMP, sekarang sudah SMP yang baru masuk ataupun yang kelas 3, kelas 8, dulu masih ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, karena ada pandemi, sekarang tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, ya. Minimal ditunda, ya. Nah, bagaimana caranya kita tetap melakukan aktivitas secara fisik minimal 30 menit setiap hari, ya kita lakukan di rumah, ya. Peregangan sedikit aja, nggak usah terlalu memaksa, tetapi aktivitas kegiatan di rumah juga sangat membantu. Contohnya anak-anak yang membantu orang tuanya, ya, membersihkan rumah, menyapu halaman pada saat pagi hari atau sore hari, itu matahari juga sangat bagus. Otomatis kita akan mengeluarkan keringat. Nah, kalau anak-anak keluar keringat, otomatis sistem metabolisme di dalam tubuh kita menjadi lebih aktif. Kalau aktif, otomatis lebih baik. Ya, barangkali anak-anak pernah melihat nggak kalau orang tua kita suatu hari mobil dipanaskan, tetapi tidak secara rutin, pasti agak sedikit repot dibandingkan dengan mobil yang dipakai atau dipanaskan secara rutin setiap hari. Nah, itu perbedaannya, ya. Next. Selain perilaku hidup bersih secara aktivitas, juga harus diperhatikan diet seimbang. Kalau dulu Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, pernahkah mendengar atau masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Pernah dengar, ya? Kalau dulu pernah dengar 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Karena tidak ada yang sehat, semuanya sehat, tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Tetapi yang perlu adalah seimbang. Seimbang itu sesuai dengan tinggi anak-anak, berat badan anak-anak. Jadi kalau anaknya itu tingginya 150 cm, perlu nasinya berapa sendok, perlu sayurnya berapa sendok, itu seimbang, ya. Jadi harus seimbang, itu menggambarkan anak itu sehat. Pernah nggak melihat anak-anak badannya kecil, ini anak tapi makannya banyak banget, ya kan? Pernah nggak teman kita, ya, teman kita ada yang badannya kecil atau teman kita badannya gendut banget gitu, ya, tapi makannya kok sedikit atau makannya banyak banget, pasti dalam pikiran kita ada sesuatu. Ya, apakah cacingan? Apakah ini punya penyakit tertentu gitu, ya? Nah, jadi
tidak ada istilah lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi yang disebut sekarang adalah diet seimbang, dengan istilah yang baru adalah isi piringku. Anak-anak bisa melihat isi piring ini ada apa? Ada 4 bagian, ya. Yang pertama kita bagi 2. Setengah piring terdiri dari 1/3 buah-buahan dan 2/3 sayur-sayuran. Kemudian setengah piringnya lagi itu isinya 1/3 lauk pauk dan 2/3 makanan pokok, ya, nasi itu maksudnya, ya. Jadi nasinya tidak boleh setengah aja, nggak boleh, harus 2/3 dari setengah itu, gitu, ya. Barangkali ini bisa menjadi tambahan informasi untuk anak-anak, ya. Kalau masih lapar, mah masih lapar, jangan dong. Lebih baik makan sayur lapar, ya, sama buahnya, ya. Next. Ini juga ada gambar isi piringku. Yang kedua, ya. Jadi isi piringku itu harus mencakup protein, buah, sayur, dan karbohidrat. Kemudian yang paling penting adalah kita harus minum sebanyak 8 gelas per hari. Paling sedikit 8 gelas, ya. Kemudian aktivitas fisik minimal 3 kali setiap minggunya, ya. Ini nanti anak-anak bisa melihat aktivitas atau kegiatan apa aja yang baik dilakukan. Contohnya berjalan kaki. Kalau disuruh sama mama atau sama papanya ke warung, nggak usah naik sepeda atau nggak usah naik motor dah, jalan kaki 20 menit minimal. Ya, setiap hari 20 menit harus jalan kaki. Kemudian next Ibu, itu isi piringku. Nah, menjadi perilaku yang baru juga adalah ini. Kalau Ibu dulu waktu kuliah di kedokteran gigi, otomatis yang dibawa sisir. Terus karena perempuan, ya Ibu dulu perempuan kuliahnya dari pagi sampai malam, otomatis isi tasnya sisir, bedak, parfum, ya. Kalau sekarang tidak lagi, ya. Kalau di zaman new normal atau perilaku baru, itu isi tas itu tidak sama seperti dulu lagi. Kalau dulu ada sisir, ada bedak, ada parfum. Sekarang isi tas setiap orang yang mau keluar dari rumah itu wajib mempunyai satu, membawa tisu basah atau tisu kering, membawa paper bag atau kantong plastik untuk membuang sampah. Jadi sampah masker itu tidak boleh dibuang sembarangan. Di dalam tas kita juga harus mempunyai sabun dalam botol kecil. Kemudian hand sanitizer juga perlu dibawa. Kemudian masker cadangan yang masih baru itu juga wajib ada di dalam tas. Kemudian membawa makanan, minuman atau bekal, ya, kemanapun kita, jangan sampai kita kehausan beli minuman sembarangan di pinggir jalan yang kita nggak tahu debu atau apapun itu kotorannya. Lebih baik kita membawa botol air putih dari rumah. Kemudian apabila kita memakai fasilitas Gojek atau Grab, ya, usahakan kita membawa helm sendiri. Karena helm yang dipakai oleh Grab atau Gojek itu belum tentu bersih, ya. Walaupun sudah dibersihkan, tetapi kita lebih baik menjaga, ya. Ini adalah isi tasku, ya. Isi tas disebut dengan tas siaga COVID-19. Ada juga tas siaga bencana, tas siaga PMI, macam-macam. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian bisa mencari di internet, ya, informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan itu update lah, ada di internet, ya. Jadi internet itu zaman sekarang tidak bisa lagi menjadi barang haram. Tidak bisa lagi dilarang anak-anak atau dibatasi pemakaian smartphone-nya. Walaupun pemakaian smartphone itu juga ada merugikan, ya, bagi anak-anak. Karena tidak bisa mengendalikan dirinya untuk bermain game. Ya. Oke, kita lanjut, next. Nah, anak-anak, ini ada tantangan bagi anak-anak yang mau melakukan tantangan 30 hari gerakan masyarakat sehat. Ibu dokter akan
sangat bangga dan senang apabila anak-anak bisa melakukan ini. Ini nanti bisa di-download, bisa di-print, bisa ditempel di buku atau di dinding kamar ya, menjadi target 30 hari dalam sebulan melakukan germas. Kalau ini bisa dilakukan dan dilanjutkan setiap bulannya, ya, niscaya anak-anak semakin sehat, baik lahir, batin, psikologi, mental, ya, kejiwaan otomatis lebih baik, lebih sehat, ya. Dan tentunya sekolahnya juga semakin pintar dong, karena konsentrasinya lebih naik, lebih baik, lebih tinggi, ya, kalau kita melakukan ini. Oke? Nah, ini adalah salah satu penyakit umum yang terkait dengan germas. Next. Penyakitnya namanya obesitas. Ya. Kalau kita sudah melakukan kegiatan ini, otomatis kita terhindar dari penyakit obesitas. Next, Ibu. Ini penyakit yang sangat umum. Biasanya sih tidak mempunyai keluhan yang berarti, ya. Karena terus terang ibu dokternya juga sudah sedikit obesitas, ya, sudah overweight sebenarnya ya. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu berat badan dibandingkan dengan tinggi badan baru dikurangi 10%, itulah berat badan ideal, minimal seperti itu, ya. Jadi anak-anak bisa mengukur berat badan idealnya itu seberapa besar. Jadi tinggi badan dikurangi dengan berat badan, dikurang 10% dari hasilnya tadi, itulah berat badan yang ideal. Ya. Nah, kenapa sih terjadi kegemukan atau obesitas? Penyebabnya satu, karena pola makan. Ya. Pola makannya barangkali pada saat daring atau pada saat pandemi lebih banyak ngemil, ya, karena kita di rumah jadi kepengen ngemil terus. Nah, jadi nambah berat badan. Yang kedua, kita kurang melakukan aktivitas fisik. Ya. Yang ketiga, ada keturunan genetika. Jadi kalau kakek, nenek, orang tua kita agak sedikit gemuk, biasanya ada warisan kita sedikit, kita cenderung untuk gemuk. Kemudian penyakit lainnya, ini ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat seseorang itu cenderung untuk berat badannya naik. Maaf. Selanjutnya determinan sosial. Ini ada payung nggak sih? Pengaruh dari sosial ya. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan biar tidak terlalu lama. Next. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu atau germas ya. Kalau kita kurang melakukan itu banyak sekali penyakit-penyakitnya. Yang saya concernkan adalah yang poin yang ke 1, 2, 3, yang ke-8 ya, sesuai dengan kompetensi saya seorang dokter gigi ya. Jadi kita next Ibu, slide-nya. Kesehatan gigi dan mulut. Saya konsentrasinya ke sini. Karena sampai hari ini kita tatap muka pun masih pakai masker. Jadi sangat urgent sekali kita ini mulut kita, gigi dan mulut ya. Karena bisa dibaca di slide saya bahwa mulut menjadi pintu masuk atau pintu keluarnya penularan dari virus C19 ini. Ya, jadi percikan atau droplet air ludah itu keluarnya kan dari mulut, bukan dari hidung, bukan dari mata, tapi dari mulut. Sehingga sampai hari ini pun kita masih tertutup hidung kita dan mulut kita terutama, karena kita mencegah droplet atau percikan sesama antar kita. Sehingga kita sangat hati-hati untuk menjaga ini ya. Kemudian, next Ibu, ini sudah umum aja. Selanjutnya, karena ada pandemi COVID, telah dilakukan penelitian ya, penelitian kesehatan gigi dan mulut, oral health. Di situ menunjukkan hasil bahwa
salah satu organ di rongga mulut, yaitu lidah, itu merupakan bagian yang sangat resiko untuk tinggal atau menetapnya virus dari SARS-CoV ini. Karena lidah kita tidak semua orang terbiasa untuk disikat, ya. Jadi biasanya Bapak Ibu atau anak-anak sekalian boleh melihat lidah masing-masing atau saudaranya di rumah, apakah lidah orang itu berwarna kemerahan atau ada lapisan putihnya, ya, atau sedikit ungu. Itu juga bisa dilihat penyakit seseorang dari rongga mulut, ya. Kemudian untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut tentunya kita melakukan sikat gigi secara rutin 2 kali sehari, tetapi di Indonesia ini masih sangat kurang untuk melakukan sikat gigi yang terakhir. Sikat gigi sebelum tidur. Kalau anak-anak pernah melihat film, ya, film di TV atau dimanapun, kalau ada adegan orang mau tidur terus sambil ngobrol sikat gigi, nah mereka mau tidur melakukan sikat gigi. Di Indonesia masih sangat kurang, ya, sangat kurang. Nah, apakah kita akan melakukan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin sama seperti mencuci tangan? Lebih baik dilakukan secara rutin, ya. Dan di sini peran orang tua untuk mengingatkan anak-anak di rumah untuk melakukan sikat gigi ini sebelum tidur. Karena kunci kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu awalnya dari sikat gigi malam sebelum tidur. Karena pada saat malam terjadi fermentasi atau proses pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Apabila ada gigi anak-anak yang berlubang, otomatis terjadi pembusukan lebih besar. Kalau terjadi pembusukan atau fermentasi lebih besar dan lebih banyak, ya sudah pasti dong bakteri ada di dalam mulut kita. Dan itu yang kita telan, kita masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam lambung, ya. Jadi tidak sehat jadinya, ya. Jadi usahakan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apabila ada keluhan gigi, konsultasikan ke dokter. Apalagi di zaman pandemi ini, ke dokter gigi tidak semudah seperti dulu lagi. Ya, dokter gigi menjadi profesi yang sangat rentan tertular oleh penyakit COVID karena pekerjaannya seorang dokter gigi itu ada di dalam rongga mulut, yang dimana rongga mulut itu adalah sumbernya air ludah yang kita hindari selama ini. Sehingga pada saat zaman pandemi ini, Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengeluarkan edaran bahwa setiap orang yang hendak berobat ke dokter gigi wajib membawa surat rapid antigen dengan reaktif yang negatif atau swab PCR. Apabila tidak membuat atau membawa swab antigen, biasanya sih untuk sementara dokter gigi tidak melakukan tindakan apapun atau menunda, ya. Oke, Ibu, next. Masih banyak ya, Bu, ya? Habis sudah, ya. Oke, ini adalah salah satu upaya-upaya untuk mencegah penularan COVID, ya. Anak-anak bisa membaca, ya. Menjaga makan makanan yang bervariasi, minum air yang cukup, menghindari konsumsi lemak, ya, mengurangi asupan garam dan gula, ya. Ini yang paling penting adalah keamanan pangan. Ini saya garis bawahi, keamanan pangan. Next. Kita melihat apa itu keamanan pangan. Keamanan pangan itu ada 6 item. Ini biasanya mama atau ibu kita yang di rumah yang bertanggung jawab, ya. Ada 6. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum melakukan atau mengolah makanan, mencuci buah dan sayur dengan air matang sebelum dimakan atau dimasak, membersihkan permukaan meja dapur atau wastafel, ya. Kemudian memisahkan makanan yang mentah dan makanan yang matang, menutup hidung atau memakai masker, ya, pada saat ibu atau mama kita batuk atau bersin atau lagi batuk pilek, ya. Dan terakhir memastikan bahwa makanan yang dimasak itu dipanasi dengan suhu yang tidak lebih dari 72 derajat Celcius, ya. Itu untuk sayur dan buah, ya. Next.
anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, dulu kita kenal dengan istilah 3M. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sekarang dengan perkembangan COVID seperti ini, tidak lagi 3M, tetapi 6M. Ya. 6M ini bisa dilihat apa-apa saja, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya atau bepergian keluar daerah, dan menghindari makan bersama. Maksudnya makan bersama di sini dengan orang lain. Kalau dalam satu keluarga, satu rumah itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi dengan orang lain kita hindari dulu. Makanya sekarang restoran atau toko-toko yang kuliner itu untuk sementara tidak melayani makan di tempat. Jadi delivery semua sekarang kan? Ya. Oke, kita lanjutkan next. Ya, ini adalah bisa menjadi kewaspadaan kita. 10 titik lengah yang rawan COVID. Jadi Bapak Ibu yang mau bepergian atau anak-anak yang mau beraktivitas bisa memperhatikan apa-apa saja ini yang ada 10 ya. Jadi saya tidak usah jelaskan terlalu lama ya. Oke, slide. Ya, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentulah kita harus belajar. Kemudian next, mawar melati indah di taman. Indah lagi kembang selasih. Akhir kata kami ucapkan cukup, sekian, dan terima kasih. Jadi sampai di sini dulu anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, materi tentang sekilas strategi menjaga kesehatan di masa pandemi ini, baik luring dan daring. Apabila ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, kita cari sama-sama jawabannya. Gitu. Untuk saat ini saya masih ada di ruangan poli gigi di Puskesmas Sidomulyo. Jadi saya tidak bisa melepas masker, Ibu. Di seberang saya perawatnya senyum-senyum itu. Silakan anak-anak, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain. Mudah-mudahan jangan yang berat-berat nih nanyanya ini. Silakan anak-anak. Santai aja Ibu, santai. Barangkali anak-anak agak sedikit ini ya. Sebagai tambahan Ibu Kepala Sekolah, barangkali dengan keadaan pandemi yang tidak tahu ujungnya kapan, yang menjadi concern utama kita adalah mental ya. Karena dari mental atau pikiran itu yang bisa membuat tubuh kita juga bisa sakit. Jadi jangan sampai anak-anak ini juga menjadi beban. Barangkali menjadi curhat saya nih ya, Ibu, bahwa seperti yang tadi saya katakan, kemajuan teknologi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Tidak bisa terlepas positif, negatif juga pasti ikut. Jadi saya sendiri merasakan dampaknya ya, punya anak 3 dengan kegiatan yang macam-macam, plus seorang ibu yang bekerja, jadi otomatis menjadi beban sekali terutama bagi kami, karena menjadi terbengkalai pengawasan dan monitoring bagi anak-anak. Jadi memang ya itulah keadaan kita, Ibu. Ya barangkali ada anak-anak, tetapi saya tidak mencoba untuk menjadi beban bagi anak-anak. Jadi saya selalu berikan kepercayaan kepada anak-anak menjadi happy lah. Jangan sampai mereka menjadi tertekan gara-gara itu. Tetapi ya tertekannya jangan sampai kebablasan sih ya. Bebasnya jangan sampai kebablasan. Oke, anak-anak barangkali ada atau Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya. Anak-anak yang mau bertanya untuk tentang materi yang tadi sudah kita dengarkan, yang sangat penting di saat-saat sekarang ini, silakan bertanya.
atau mungkin ada yang belum paham bagaimana prokes yang diperlukan selama masa pandemi, atau mungkin tips-tips menjaga kesehatan atau seperti apa, silakan ditanyakan. Mumpung ada narasumber yang bisa kita tanya jawab, silakan anak-anak, mungkin masih malu-malu ya. Sebenarnya Ibu, untuk materi bagaimana cara menjaga diri itu banyak di internet Ibu. Banyak yang dicari, tetapi untuk mencari informasi yang benar itu lebih baik di tempatnya. Ya, di tempat itu maksudnya di link yang benar seperti kemenkes.co.id itu Ibu. Itu semua ada. Jadi bukan dari apa itu broadcast WA itu jangan. Lebih baik di link yang terpercaya. Jadi kemenkes.co.id itu banyak ya Bu ya. Ya, banyak. Silakan Bapak Ibu guru mungkin atau mungkin siswa yang mau bertanya, kelas 7, 8 dan 9 juga silakan. Mumpung ada waktu dan sesinya memang sesi pertanyaan Q&A, silakan bertanya. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jika misalnya kita terkena COVID, apakah ada alternatif lain selain mengonsumsi obat? Sudah terkena COVID ya? Kalau kita sudah terkena atau istilahnya terkonfirmasi ya. Kalau dulu positif ya, sekarang konfirmasi ya. Terkonfirmasi ini ditandai dengan kita melakukan tes rapid antigen itu reaktif, 2 kali rapid antigen reaktif, maka orang itu harus melakukan swab PCR. Kalau swab PCR-nya itu sudah pasti positif, maka terkonfirmasilah sudah itu ya, C19. Nah, orang yang dengan konfirmasi COVID ini ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Ya. Apapun itu tetap harus menjaga diri dengan cara isolasi mandiri, apakah di rumah atau di karantina. Tadi pertanyaannya, apakah ada tindakan lain harus dilakukan selain meminum obat? Nah, sebenarnya COVID ini sendiri tidak ada obatnya. Yang diberikan oleh dokter itu bukan obat, tetapi bukan obat untuk virus COVID-nya, maksud saya, tetapi obat-obatan yang mengurangi rasa yang diderita oleh penderita. Misalnya rasa demam ya, badannya panas, jadi diberikanlah paracetamol atau obat penurun panas. Kemudian orang yang konfirmasi positif itu barangkali sesak nafas gitu ya. Nah, dia akan diberi obat-obatan untuk melegakan nafasnya. Kemudian obat untuk mengurangi rasa nyeri, sakit di seluruh tubuh ya. Jadi dokter akan memberi obat untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang paling penting adalah mengkonsumsi vitamin atau makanan-makanan yang sehat. Itu vitamin itu macam-macam. Dari vitamin C, ya, vitamin E, semua vitamin baik ya. Tetapi tidak juga serta-merta kita minum vitamin C baik, terus kita tiap hari minum vitamin C sampai 5 tablet, itu tidak baik. Ada aturannya semua ya. Kemudian yang paling penting adalah untuk orang-orang yang sudah terkonfirmasi ini, positive thinking. Nah, positive thinking ini membuat sistem di dalam tubuh orang akan menjadi lebih baik. Ya, orang yang tidak sakit pun kalau negative thinking, ya sedih, ya otomatis akan sakit-sakitan. Jadi kalau ada orang yang sudah terkonfirmasi dia COVID, jangan cemas, jangan langsung down, tidak boleh. Dia harus tetap semangat, optimis. Karena COVID-19 ini bukan penyakit yang aneh-aneh sebenarnya. COVID ini terdiri dari virus yang dari zaman dulu sudah ada. Barangkali anak-anak juga pernah baca ya. Dulu itu namanya MERS, ya. Kemudian SARS. Yang paling dekat itu N1H1 flu burung zaman dulu ya. Nah itu. Sekarang bukan flu burung tapi namanya COVID-19 karena dia ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan pertama kali. Jadi namanya COVID-19. Jadi untuk anak siapa tadi ya?
yang bertanya tadi, apabila ada keluarga kita yang terkonfirmasi COVID, kita tetap harus memakan vitamin, memakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter, kemudian menjaga kebersihan di dalam rumah, jangan terlalu dekat kontak dengan keluarga kita. Jadi kalau bisa memisahkan diri dari kamar tersendiri, kemudian perbanyak aktivitas di luar atau berjemur pada pagi hari atau siang hari, ya 15 menit aja. Kemudian yang paling penting be positif. Jadi positive thinking-nya yang paling penting. Itu aja, ya. Ada lagi? Barangkali cukup itu ya, barangkali ya. Jawabannya ya. Nah, obat perlu diminum, obat perlu. Nah, nggak boleh nggak. Ya, silakan. Tasya dari 7C ya, mau bertanya mungkin? Ya, Tasya. Kalau udah vaksin, ada kemungkinan besar untuk terkena COVID lagi. Oh ya. Pertanyaannya, apabila kalau kita sudah kena COVID, apakah kemungkinannya kena? Ada. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kena? Bisa berkali-kali. Ya. Ibu dokter, Bapak dan Ibu guru di sekolah sudah divaksin, tetapi masih bisa terkena COVID. Ya, vaksin atau yang namanya imunisasi itu adalah membuat proteksi, ya, sama halnya seperti laptop. Laptop itu dikasih antivirus, tetapi laptop itu masih bisa kena virus, gitu ya. Tetapi tidak terlalu hancur laptopnya karena sudah antivirus, gitu ya. Sama seperti manusia. Orang yang sudah divaksin COVID, ya, pakai Sinovac, pakai CoronaVac, pakai Pfizer, pakai AstraZeneca, itu tetap masih kena, kemungkinannya kena COVID masih ada apabila orang itu badannya lemah. Jadi kalau kita sudah divaksin, bukan berarti kita seenak-enaknya bersikap, terus buka masker, nggak boleh. Walaupun kita sudah divaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak menularkan penyakit apabila kita punya virus di dalam tubuh kita, atau supaya kita tidak terkena virus lagi dari orang, kan kita sudah divaksin juga, gitu ya. Jadi tetap harus menjaga prokes, protokol kesehatan maksudnya. Jadi orang yang sudah divaksin masih bisa terkena penyakit COVID. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada. Biasanya sih setahun 2 tahun dia nggak kena lagi, gitu. Tapi kalau ada yang kena berarti dia mempunyai imun tubuhnya yang sangat rendah, gitu ya. Jadi masih bisa kena, masih. Ya, silakan. Ada lagi yang mungkin bertanya dari Bapak Ibu guru atau mungkin siswa-siswa yang lain, silakan. Grace, Dok, Bu, saya mau bertanya, Bu, apakah ya. anak-anak yang terkena COVID dan sudah sembuh, apakah perlu divaksin? Oh ya, perlu. Grace ya? Bukan, Iya, Bu, siapa yang? Grace, Grace ya? 7B. Kelas 7B. Grace punya laptop di rumah? Ada, Bu. Ada, oke. Seperti yang Ibu bilang, ya, kalau sudah kena penyakit COVID, apakah perlu divaksin? Perlu. Grace punya laptop. Suatu hari laptopnya Grace kena virus. Kan Grace pasti dong memasang antivirus di dalam laptop, ya toh? Sama seperti itu. Tubuh kita wajib diberikan vaksin karena vaksin COVID itu isinya adalah penyakit virus atau virus yang sudah dimatikan dan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini yang buatan Tuhan yang hebat ini membuat antibodi. Antibodi itu seperti pasukan atau tentara di dalam tubuh kita. Oh, ternyata sudah ada COVID di dalam tubuh. Sehingga dia membentuk pasukan khusus COVID. Suatu hari kalau kita kena COVID, kita tidak terlalu parah menderita, gitu aja sih. Kita akan batuk, pilek, flu seperti biasa, seperti kena flu, tetapi kita tidak menderita seperti orang-orang yang
imunnya itu terlalu jelek. Karena kita sudah punya antivirusnya, karena kita sudah punya antibodi. Jadi apabila ada orang yang sudah kena virus COVID, dia tetap harus divaksin. Tetapi dia divaksinnya bukan langsung, tetapi menunggu 3 bulan setelah sembuh baru boleh divaksin. Gitu. Ya, jadi sakit atau tidak sakit perlu divaksin. Ya, itu aja. Grace, ada lagi Grace? Udah Bu, itu aja Bu. Terima Oh kasih ya, Bu atas terima penjelasannya. kasih. Ya, satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri MPLS. Dok, saya mau tanya dok. Ya, Kata orang-orang kan vitamin D sekarang penting buat COVID. Kok bisa sih dok? Kok vitamin bisa? D. Vitamin D, iya. Vitamin D, vitamin C. Ya. Semua vitamin penting ya, semua vitamin penting. Tetapi yang paling penting adalah kerjasama dari semua vitamin. Nah, sekarang masalahnya, tadi siapa namanya tadi yang nanya ya? Joshua. Iya. Joshua. Nah, Joshua, penyakit D penting karena penyakit D vitamin D itu jarang dikonsumsi secara teratur oleh orang-orang atau manusia. Nah, Joshua kalau minum jus apa? Jus jeruk, ada vitamin apa? Vitamin C. Vitamin C, dok. Ya. Terus kalau makan makan sayur misalnya daun seledri atau sawi hijau, vitamin apa? Nah, kalau nggak tahu, vitamin ada di situ namanya zat besi atau ferrum, ya, karena mengandung zat besi yang warna hijau-hijau. Nah, vitamin D itu jarang dikonsumsi oleh orang awam seperti kita, ya. Dan kita makan biasanya tidak terlalu banyak mengandung vitamin D karena susah ditemui. Nah, vitamin D itu hanya ditemui biasanya di sinar matahari. Tuh, vitamin D-nya. Kemudian dia dalam bentuk kapsul. Kalau di makanan itu dosisnya cuma 10 atau 20% aja, nggak cukup untuk badan kita. Makanya sangat penting. Itu ya. Kalau mau Joshua lebih bagus lagi setiap hari makan telur kuning telurnya itu mengandung D dan omega. D, vitamin D dan omega. Tapi jangan terlalu tiap hari ya, Joshua tambah gendut nanti. Tambah gendut. Ya. Tapi Ya. vitamin D, ya satu lagi. Vitamin D yang baik adalah di luar ruangan. Di sinar matahari, ya, dengan syarat 15 menit, tidak boleh lebih, ntar gosong. Ya, itu aja Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bisa kita praktekkan dengan baik dan benar ya, sesuai dengan ya, sama-sama kita semua melakukan yang terbaik. Ya. Saya serahkan kepada Bu Rini, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Ibu. Ya, Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang boleh diluangkan untuk kegiatan PLS, menyampaikan materi-materi yang bermanfaat untuk peserta didik kami maupun jenis-jenis masker, cara bersin, dan ya banyak hal yang sudah Ibu sharing pada kami. Kami mengucap syukur Ibu bersedia di tengah kesibukan meluangkan waktu untuk anak-anak SMP Kristen Senobia, juga Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu. Ya Ibu, terima kasih kembali. Barangkali apabila ada materi atau penyampaian kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mempunyai keterbatasan materi maupun penyampaian kata-kata, sehingga barangkali anak-anak tidak terlalu memahami atau kurang dari kesempurnaan. Yang menjadi
concern Ibu, saya mendapat informasi kalau di Medan itu sudah mendapatkan vaksin untuk usia 12 sampai 17 tahun. Jadi sasarannya mereka, pemerintah Kota Medan itu sudah anak sekolah sekarang. Nah, barangkali karena SMP Sunodia itu masuk wilayahnya Puskesmas Sampot ya Bu ya. Iya. Jadi nanti barangkali bisa berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Sampot untuk pengadaan itu, karena memang Presiden Jokowi juga sudah mencanangkan 1 Juli, tapi Samarinda kayaknya masih belum, agak terlambat ini. Jadi barangkali nanti Ibu boleh berkoordinasi untuk gerak cepat untuk mendapatkan anak-anak kita sekolah supaya lebih baik lagi. Itu aja. Baik, Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kata dan penyampaian yang kurang. Untuk anak-anak semua tetap semangat, jangan kendor ya, memakai protokol kesehatan walaupun sesama teman, itu yang paling penting, karena merasa dia kan temanku, nggak apa-apa, itu nggak boleh ya. Dan saya berharap bisa dibantu dalam hal anak juga ini ibu ini yang apalagi Bu Tanti, ini mana Ibu Tanti. Terima kasih Ibu, mohon maaf atas kekurangan saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu. Terima Sebelum kita kasih, mengakhiri Ya. sesi, kita akan foto dulu ya Bapak Ibu beserta siswa. Apakah yang nih buka masker atau tidak? Nggak usah Tidak ya? usah Ibu, tidak apa-apa Bu. Sambil menunggu, karena ini ada 9 slide, sudah cukup banyak ya slide-nya. Jadi saya masih menunggu, mungkin siswa-siswi atau mungkin Bapak Ibu guru yang belum membuka kameranya, saya silakan. Dari kelas 7 maupun kelas 8, 9. Silakan dibuka kameranya, perlihatkan senyumannya, walaupun kita pakai masker tapi tetap senyum ya, tetap semangat walaupun situasi seperti ini ya. Misalkan hitung, ini beberapa masih ada yang belum membuka. Ini ada set pertama, nggak tahu kalian di set berapa tapi tetap senyum saja, entah pakai masker atau mungkin di rumah, silakan. Misalkan hitung, set pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tahan senyumannya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6, sabar Bapak Ibu, anak-anak juga. Slide ke-7. Slide ke-8. Dan slide terakhir. Habis. Sudah, itu saja untuk kita hari ini. Setelah ini ada doa penutup. Sebelumnya itu kita akan ada pengumuman untuk kegiatan besok. Saya persilakan kepada Bu Sil.